Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang puasa, kebermanfaatan puasa bagi kesehatan fisik, kesehatan mental maupun kesehatan spiritual, sehingga dari puasa itu kita bisa memaknai, bisa mengimplementasikan pada kegiatan pada kehidupan sehari-hari. Allah telah memerintahkan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi puasa memang ibadah khusus, bukan ibadah untuk semua manusia, tetapi merupakan ibadah khusus, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mencapai ketakwaan. Pada era modern ini banyak sekali para ilmuwan yang telah membahas tentang puasa dari berbagai sudut pandang yang sangat luar biasa kebermaknaannya. Yang kalau umat Islam tentu saja puasa kita nomor satu adalah karena perintah. Jadi kalau sudah perintah Allah adalah kita harus sami'na wa ata'na, tidak ada lagi kita ingkar. Jadi kalau sudah perintah Allah, tidak perlu melakukan satu riset dahulu baru kita melakukan apa yang telah diperintahkan. Tetapi ketika Allah sudah menganjurkan dan memerintahkan, kita harus sami'na wa ata'na. Oleh karenanya sangat luar biasa temuan-temuan pada akhir-akhir ini tentang ibadah puasa yang mulai dikaji baik oleh orang-orang yang berbasis pada akademisi, ilmuwan maupun dalam bidang yang lain. Banyak sekali temuan-temuan yang sangat luar biasa, bahkan tidak hanya puasa. Islam memang sangat luar biasa. Semua ibadahnya ternyata ketika dilakukan riset-riset ilmiah tetap teruji, ya. Termasuk sholat juga sudah mulai dikaji bagaimana kebermanfaatan sholat, mulai dari mengangkat tangan sampai kemudian sujud rukuknya, kemudian sampai kakinya yang menekan di dalam tempat ibadah, itu juga akan memiliki manfaat luar biasa. Nah, kalau kita bicara puasa di dalam hadis Hurairah dikatakan bahwa somu tasihu, ya. Jadi puasalah, karena puasa adalah somu, ya, sumu adalah puasalah, karena di dalam puasa itu akan menyehatkan. Jadi puasa itu tidak hanya karena ketakwaan. Kalau kajian-kajian yang kemudian di kebermanfaatan puasa bukan karena hanya ketakwaan kepada Allah, tetapi ternyata ada efek-efek yang sangat luar biasa yang kemudian sekarang banyak diikuti oleh orang-orang, bukan hanya orang-orang muslim, bukan hanya orang beriman, orang muslim, tetapi banyak orang-orang yang juga melakukan puasa. Tetapi sangat berbeda ketika orang muslim melakukan puasa, tentu saja ada nilai-nilai ibadah, karena nilai ibadah itu pahalanya sangat luar biasa. Di samping nilai ibadah karena ketakwaan, karena keimanan, ada nilai-nilai yang lain, yaitu ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebermanfaatan kepada perkembangan atau kesehatan psikologis, kepada kecerdasan sosial, juga kesehatan fisik. Nah, puasa luar biasa, ya. Riset-riset terakhir juga dikaji oleh beberapa ilmuwan, ya, sampai diujikan juga pada sapi, ya. Jadi sapi itu, ketika sapi yang tidak pernah berpuasa, ya, jadi makan terus, kemudian dilakukan tuh, diambil dibuka salurannya, kemudian ditutup, tidak dibuka salurannya, kemudian ketika diberi makanan, makanannya itu dikeluarkan, ya, sampai beberapa kali. Kemudian yang satu diuji jebakan, yang sapi yang dimakani terus. Nah, ternyata sapi yang pakai makanannya dikeluarkan, alias dalam tanda petik adalah berpuasa, ternyata lebih sehat dan dagingnya lebih enak. Nah, inilah adalah satu bukti bahwa riset-riset yang mutakhir yang sekarang banyak merisiti tentang kehebatan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita sudah tidak akan ragu lagi tentang keimanan, tentang keyakinan terhadap Islam.
Jadi di dalam Islam melalui Iqra yang pertama itu sangat luar biasa, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah itu, ternyata tidak hanya sekedar membaca, ya. Jadi kalau membaca itu kan hanya mulutnya, ya, tetapi membaca dalam arti yang lebih luas, ya, lebih filosofis adalah membaca, meneliti, mengamati, menganalisis, ya. Jadi dari membaca itu dikembangkan lagi menjadi sebuah riset-riset yang menarik. Inilah jawaban-jawaban kenapa Iqra itu menjadi satu hal yang muncul di ayat pertama itu sangat luar biasa. Jadi kalau orang Islam tentunya tidak hanya membaca, ya, tetapi menghayati, kemudian memaknai, menganalisis setiap ayat demi ayat yang di situ mengandung efek-efek, mengandung makna yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya. Nah, kita akan kembali kepada puasa. Jadi dalam diri kita, Allah itu dalam tubuh kita itu adalah sistemik, ya, sistemik. Kalau kita pikirannya kacau, sistem tubuh ini akan lalu merespon, itu sistem. Jadi tidak ada tubuh kita itu yang ngeyel, ya, atau kita menentang dengan sunatullah, tidak ada. Jadi tubuh kita itu akan diatur dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu akan bermakna dalam tubuh itu. Nah, ini kalau kita berbicara puasa secara luas, ya, karena tubuh kita itu adalah sistemik, dan termasuk juga puasa itu ada sistem. Mengapa ketika kita berpuasa dan tidak berpuasa, ketika pagi hari, ya, ketika tidak puasa itu perut kita sudah keroncongan, kemudian kepalanya pusing, ya. Kenapa itu? Kenapa sangat berbeda ketika kita berpuasa, sudah niat berpuasa, meskipun barangkali sahurnya cuma seteguk air, karena mungkin sudah mepet subuh, nggak sempat sahur dengan makan, tetapi dengan seteguk air, dengan niatan yang tulus ikhlas karena Allah, karena keimanan kita, ternyata tubuh kita, otak kita itu sudah mengatur. Jadi otak kita itu ada satu sistem, ya, ada sistem saraf yang mengatur, yang satu mengatur makan, yang satu menghentikan makan, yang satu menyuruh makan. Ada hipotalamus lateral, yang satunya adalah hipotalamus ventromedial. Yang hipotalamus lateral adalah menyuruh makan, ya. Yang satu adalah hipotalamus ventromedial adalah yang menghentikan makan. Nah, ketika puasa sebetulnya karena niatan kita yang kuat, yang ikhlas, betul-betul karena keimanan kita kepada Allah, otak kita, saraf kita sudah diatur nih di otak kita. Karena kita cinta kepada Allah, jadi cinta itu akan bisa menghentikan. Jadi rasa lapar itu akan berhenti dengan sendirinya. Tidak kemudian menyuruh makan, karena rasa cinta. Jadi cinta itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Nah, ketika kita cinta kepada sesuatu, dan cinta kita kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu, ya, yang memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan segala sesuatu kepada kita, karena cintanya adalah tulus dengan ikhlas, dengan niat ibadah, maka apa yang terjadi dalam tubuh kita itu akan terjadi satu sistem yang menyelesaikan. Jadi nggak lagi terasa lapar, ya. Jadi tidak terasa lapar, dan gula darah tentu saja akan mengikuti di situ, ya. Jadi gula darah itu akan akan bekerja ketika kita makan terus, maka gula darah kita itu akan naik, ya. Tetapi karena kita makannya teratur, ya, dengan puasa itu luar biasa, semuanya diatur. Nah, inilah kehebatan Islam. Jadi Islam sangat berbeda mungkin dengan agama-agama lain, ada puasa, ya. Mungkin Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, atau mungkin kepercayaan, mungkin di situ juga ada puasa. Tetapi puasanya Islam sangat luar biasa. Mulai apa yang diatur? Mulai waktu, ya. Waktu kita tidak sembarang, asal sembarang puasa, ya. Waktu kita diatur sejak fajar hingga terbit matahari, menjelang subuh, ya, fajar, sampai kemudian berbuka puasa di maghrib, saat maghrib. Itu diatur waktunya. Dan semua sama di dunia ini, ya. Tidak ada kemudian di Indonesia puasanya berbeda dengan di Pakistan, berbeda dengan di aturannya, berbeda dengan di Jepang, dengan di Korea. Semua sama aturannya, ya. Baik di manapun, meskipun di kutub aturannya sama. Sejak terbit fajar, ya, sampai pada terbit matahari. Jadi aturan-aturannya jelas, waktunya jelas, ya. Hukum-hukumnya jelas di dalam puasa. Hukum puasa itu tidak hanya menahan lapar, ya, tetapi di situ ada menahan hawa nafsu
Hawa nafsu itu apa saja? Pikiran yang buruk, hati yang buruk, perilaku yang buruk. Ini luar biasa. Jadi perintah puasa itu, makanya dalam puasa itu adalah puasa itu untukku, kata Allah. Sehingga akulah yang akan menilai kamu. Ya. Jadi puasa itu bukan untuk manusia. Kalau sholat, zakat mungkin orang bisa melihat. Ya, kita berzakat, orang lain akan menilai, oh si fulan adalah zakatnya banyak, oh si fulan adalah kaya raya, si fulan sedang punya rezeki ya. Orang sholat juga, oh dia sholatnya khusyuk, orang akan melihat. Tapi puasa tidak akan bisa, karena itu adalah ibadah khusus dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala, dan kita tidak tahu apakah puasa kita itu akan mendapatkan pahala atau tidak, tergantung pada keimanan kita, tergantung kepada keikhlasan kita. Nah, kita kembali, ketika kita berpuasa, maka puasanya orang Islam tidak hanya menahan hawa nafsu, melainkan membersihkan, mengatur, mengontrol pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, perilaku kita. Pikiran kita bagaimana? Pikiran kita itu, manusia itu diberi pikiran itu untuk apa? Untuk berpikir. Nah, kadang yang namanya pikiran, hati, dan perilaku itu adalah merupakan satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisah-pisah. Ketika pikiran kita kalut, hati kita juga akan berkecamuk. Kemudian perilaku kita juga akan terlihat di dalam ekspresinya. Oleh karenanya Islam mengatur ketika kita berpuasa, pikirannya harus bersih ya. Pikirannya harus lurus. Tidak boleh berpikiran negatif, rasanya juga begitu. Tidak boleh kita punya perasaan iri, dengki ya. Kemudian perilakunya juga begitu, akhlakul karimahnya semuanya diatur. Oleh karenanya puasa sungguh-sungguh ibadah mulia, yang ibadah itu tidak mungkin ya dilakukan di ibadah-ibadah yang lain pahalanya. Jadi puasa itu adalah pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jadi saat itulah Allah akan mendatang pintu rahmat, pintu apapun yang ada di dalam puasa itu sangat luar biasa. Oleh karenanya mari kita song-song, kita lakukan, kita memasuki, kita menjalankan ibadah puasa dengan niatan yang tulus, dengan keikhlasan, dengan keimanan yang hanya kepada Allah ibadah ini kita lakukan, sehingga setelah puasa kita akan mendapatkan kebermaknaannya yang luar biasa tadi. Kebermaknaan fisik, kesehatan ya, gula darah akan menjadi teratur, kemudian darah tingginya yang sering naik turun dengan puasa juga akan teratur, sakit mahnya juga akan terobati dengan melakukan puasa. Kemudian penyakit-penyakit yang lain, karena penyakit yang lain kayak tadi disertai dengan pikiran positif, hati yang bersih, perilaku yang positif, itu sistem tubuh kita itu akan mengeluarkan imun-imun itu, sehingga puasa itu menjadi sangat menyehatkan. Oleh karenanya mari sekali lagi para jamaah yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah, kita ikuti ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.